Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Mulyani dari kelas AKM 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari video yang memuat tentang bencana lingkungan. Jadi saya memilih bencana lingkungan yaitu sampah plastik atau limbah plastik yang menggunung. Nah, alasan saya memilih tema bencana plastik ini adalah karena di Indonesia sendiri gunungan sampah plastik itu sangat banyak dan itu tidak didaur ulang 100%. Jadi di sini saya akan menjelaskan penyebab dari bencana menggunungnya plastik-plastik sampah yang ada di Indonesia. Dari mana itu asalnya dan mengapa tidak didaur ulang dan apa dampak yang dihasilkan dari sampah plastik tersebut untuk masyarakat di Indonesia. Nah, jadi penyebab dari menggunungnya sampah plastik tersebut tentunya dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk berupa plastik. Jadi, sampah plastik yang ada di Indonesia itu salah satunya berasal dari Amerika. Nah, kenapa? Jadi Amerika itu salah satu negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia. Pada tahun 2015 sendiri, ahli biologi kelautan menemukan seekor penyu dalam kesulitan terdapat plastik di lubang hidungnya. Yang diduga itu adalah sedotan yang terbuat dari plastik. Bayangkan makhluk hidup yang ada di laut yang seharusnya terbebas dari benda asing seperti plastik justru mendapatkan dampak dari plastik tersebut. Saluran air juga dipenuhi oleh plastik. Hal ini kemudian memicu gerakan anti plastik global. Nah, salah satunya di Amerika. Jadi warga Amerika itu juga sudah melakukan gerakan untuk meminta pemerintah atau perusahaan-perusahaan penghasil produk plastik untuk mendaur ulang sisa-sisa plastik yang tidak digunakan oleh mereka. Amerika sendiri sudah melarang kantong belanjaan dari bahan plastik. Nah, namun industri atau perusahaan itu membuat plastik terus berkembang. Itu banyak menggunakan produk dari plastik. Namun tidak ada wadah atau fasilitas untuk mendaur ulang dari sisa-sisa plastik yang mereka gunakan. Jadi permasalahan ini ada pada fasilitas untuk mendaur ulang sampah plastik tersebut. Karena dalam proses mendaur ulang plastik sampah itu perlu banyak biaya untuk menghasilkan produk atau alat untuk mendaur ulang sampah plastik. Bahkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sampah plastik itu juga ragu ketika diberikan program untuk mendaur ulang sampah plastik yang mereka hasilkan. Mereka merasa tidak yakin kalau program untuk mendaur ulang sampah plastik tersebut bisa terjadi dalam skala yang luas dan besar. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menangani permasalahan plastik itu sendiri yaitu dengan edukasi melalui iklan tentang mengurangi penggunaan plastik dan lain-lain sebagainya. Namun cara ini tuh bahkan tidak membuat penggunaan plastik berkurang lebih dari 10% di Amerika. Jadi masih 90% sampah plastik itu tidak didaur ulang. Di Amerika sendiri ada satu perusahaan yang khususnya mengolah sampah plastik untuk didaur ulang. Dan salah satu cara mereka mengurangi sampah plastik itu adalah dengan mengekspor atau mengirimkan plastik tersebut ke negara Cina. Jadi Cina merupakan salah satu negara yang meminta cukup banyak bahan-bahan mentah plastik dari perusahaan di Amerika tersebut. Namun pada tahun 2018 Cina menghentikan kegiatan ekspor-impor tersebut karena di Cina sendiri terdapat bencana menggunungnya sampah plastik sampai ke pemukiman warga yang menyebabkan banyak warga dan anak-anak di sana itu menderita beberapa penyakit yang diakibatkan oleh sampah plastik seperti sisa pembakaran sampah plastik
dari gas beracun yang dihasilkan itu menyebabkan mereka memiliki beberapa penyakit pernafasan. Setelah Cina berhenti mengimpor sampah plastik dari Amerika, maka perusahaan dari Amerika tersebut pun melihat bahwa Indonesia ini memiliki peluang bisnis untuk mereka mengekspor limbah plastik mereka ke Indonesia. Nah, jadi di Indonesia sendiri plastik-plastik itu kemudian akan didaur ulang menjadi serbuk plastik yang dapat digunakan kembali sebagai produk plastik yang baru. Namun permasalahannya adalah apakah benar sampah plastik yang dikirim dari Amerika ke Indonesia itu 100% didaur ulang dan digunakan untuk produk yang baru? Atau apakah sebagian atau bahkan sebagian besarnya sampah plastik tersebut justru dibuang dan tidak diolah di Indonesia? Karena seperti halnya yang terjadi di Cina, maka pemerintah pun di Indonesia mulai melakukan pengecekan dari Bea Cukai sendiri, mengecek sampah plastik yang datang apakah sampah plastik tersebut tercampur dengan plastik yang tidak bisa didaur ulang. Dan terbukti pada kenyataannya, perusahaan yang menerima sisa-sisa sampah plastik dari Amerika, mereka tidak mendaur ulang 100% sampah plastik tersebut. Mereka justru membuang hampir separuh dari sampah plastik tersebut ke daerah masyarakat. Perusahaan tersebut beralasan jika sampah plastik tersebut tidak bisa didaur ulang karena kotor. Jadi hampir selama seminggu ada sebanyak 3 kali perusahaan itu mereka membuang sampah plastik dan membakarnya di tempat tersembunyi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pegawai yang identitasnya disembunyikan yang mengungkapkan bahwa perusahaan di Indonesia tidak bertanggung jawab 100% mendaur ulang sampah plastik yang seharusnya mereka daur ulang. Padahal masyarakat di Indonesia sendiri itu sudah cukup sulit menangani sampah plastik dari dalam negeri. Namun perusahaan dari Indonesia tersebut malah diam-diam menambah beban sampah plastik dari luar negeri yang seharusnya mereka daur ulang. Perusahaan Amerika sendiri harus berinovasi bagaimana caranya sampah plastik yang mereka hasilkan itu dapat didaur ulang 100%. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah negara maju seperti Amerika itu tidak punya inovasi untuk sekedar mengolah sampah plastik? Tentunya negara maju seperti Amerika punya setidaknya 1 atau 2 solusi untuk menangani sampah plastik. Dan mereka tentunya punya. Namun kenapa tidak 100% sampah plastik itu didaur ulang? Alasannya karena perusahaan tidak mendapatkan untung yang banyak dari program yang sudah berhasil melakukan daur ulang sampah plastik 100%. Program tersebut memang bagus untuk lingkungan, di mana mengurangi sampah plastik, namun tidak bagus untuk perekonomian perusahaan. Kesimpulannya adalah cara paling mudah dan murah untuk menangani sampah plastik adalah memberitahu konsumen atau masyarakat dampak dari penggunaan plastik bagi lingkungan. Apa itu jejak karbon, apa emisi racunnya, berapa banyak air yang diambil untuk produksi plastik. Jadi perlunya edukasi ke masyarakat mengenai dampak sampah plastik pada lingkungan. Itu dia penjelasan dari saya mengenai video tentang bencana limbah plastik yang terjadi di Amerika dan berdampak sampai ke Indonesia. Semoga kedepannya perusahaan-perusahaan penghasil produk plastik dapat menemukan cara yang lebih efisien untuk mengurangi limbah plastik yang menggunung di Indonesia dan di beberapa negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.